Aslinya kalau menurut Anda, apakah benar harganya sampai di 20 jutaan? Dia belinya baru semua? Iya, dia belinya baru kalau semua. Kalau memang dia belinya baru ya, kalau menurut saya sih seharusnya nggak sampai ya. Wis mulai sih nak ngono? Wis ket mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Serba Bisa. Terus tonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya guys. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Serba Bisa di Wonosobo RC, kita akan mereview sebuah kit yang kita beli second, tapi katanya dia buatnya itu sampai di 20 juta. Katanya. Apakah benar? Kita akan bongkar. Apakah worth it? Apakah worth it? Dia udah nulis ini itu semuanya. Dia habis 20 juta guys untuk bikin kit ini. Oke, langsung aja kita review. Inilah reviewnya. Jadi di sini sekarang akan banyak menilai kit-kit yang bukan baru ya. Banyak yang bekas, banyak yang rakitan. Jadi kalau di reviewer lainnya pada menilai kit-kit yang baru, kita nilai yang second-second. Karena apa? Semakin banyak orang yang beli second, beli baru pun pasti di-upgrade. Meskipun merek Traxxas dan lain sebagainya pasti di-upgrade. Nah, jadi kita udah melihat beberapa orang yang senengnya itu ngerakit sampai dia ngerasain yang paling pas untuk dimainkan. Nah, ini ada Rubicon ya, bisa dilihat dari sini aja. Menurut saya cingkrang banget. Kenapa bisa cingkrang nanti kita bedah. Menurut Anda apa yang bagus dari kit ini dan apa yang jelek dari kit ini secara tampilan luar? Secara tampilan luar? Ya, yang kurang apa kan? Kesenangan orang beda-beda ini kok kit bisa seperti ini. Kalau secara tampilan luar ini sebenarnya cuma kurang ceper aja sih. Maksudnya kalau untuk body Rubicon ya umum udah seperti ini udah. Menurut Anda peleknya ini termasuk bagus enggak? Peleknya. Terus mungkin dari winch depan, belakang. Kita ngomonginnya dari segi apa dulu? Nah, maksudnya scale atau dari kualitas? Serak aja. Menurut Anda itu mau dari segi scale, dari kualitas, bagaimana tanggapannya tentang RC ini dari tampilan luar? Kalau dari tampilan luar, kalau untuk mengikuti scale sih masih jauh dari scale ya kalau menurut saya. Contohnya apa? Contohnya bannya kegedean. Maksudnya kalau kita ngejar regulasi biasanya dia maksimal di 110. Ini malah di berapa ini? 120 mm. Iya. Terus kalau ngomongin scale lagi, mungkin kayak Rubicon baut 5 ya. Baut 5, ini kan baut 6. Jadi kalau secara scale ini tetap jauh ya? Iya, nggak jauh amat. Orang yang RC ya seperti ini. Bagus lah, udah kurang rapi juga, kurang rapi. Ya sih memang olahan saya juga, saya otak-atik juga. Ini memang beberapa PR-nya di sini, ada banyak PR yang kayak kaki-kaki dia masih terlihat cingkrang tapi shocknya udah agak mentok. Jadi kalau diamblesin pun paling main di body. Kalau untuk di shock dia udah terlalu naik, udah pakai ini juga apa namanya extended juga kan. Iya, benar-benar. Oke. Body ini memang menggunakan body apa ini? Injora atau apa ini? Ini body Cinaan, nggak tahu ini mereknya apa. Ya, ini Cinaan, kita juga nggak tahu karena kita beli second ya guys. Tapi dari tampilan depan, nah ini ada bumper KYX. Tapi untuk Rubicon itu harusnya KYX itu biasanya yang segitiga ya, bukan yang trapesium kayak gini, bukan yang tanduk itu. Nah, tapi dia udah pakai Angry, terus ada cover hook. Nah, ini biasanya beli di Shopee seharga 140 ribuan. Velgnya udah bedlock. Bannya sih tulisannya Super Swamper Rock Tire, tapi ini yang KW kayaknya guys. Ini kaku, ini bantat ini. Bantat banget. Terus dari segi spion juga ini lentur. Dianya lentur, udah ada LED barnya. Terang banget, kita nanti bisa coba. Winch-nya dia pakai dual motor. Merek apa? KYX bukan? Nah, ini mereknya One katanya. KW-an. Nah, KW-an. Nah, ini kurang rapi juga. Harusnya kalau mau kelihatan lebih rapi kita pasang inner fender. Cuman ini nggak pakai inner fender, jadi kelihatan banget bagian dalamnya terlalu inner fender open, terlalu kelihatan. Nah, kita lihat di sisi belakang. Nah, ini ada ban yang sama ukurannya 120 juga, tapi velgnya beda. Terus ada knalpotnya. Ini ada bumper KYX juga. Terus ini ada hooknya juga belakang.
dan ada single motor winch-nya juga. Jadi udah lengkap, depan belakang ada winch. Nah, kalau kita lihat di bagian dalam, ini ada 2 action figure. Nah, dan ini ada tempat baterai, entah apa nanti kita akan lihat. Terus kita sekarang bahas bagian bawahannya ya. Nah, kita bahas ini gimana ini? Worth it nggak bawahan pakai seperti ini? Ini jelas oplosan semua ya guys ya. Kalau link udah bagus sih daripada link yang sebelumnya itu kan menggunakan yang full metal, itu malah kalau menurut saya kurang bagus. Saya lebih sukanya yang rod end-nya kayak gini, pasti kayak gini. Ini kopelnya juga kita udah ganti pakai kopel bagus, kopel badak kita beli di Borok. Nah, ini kopel yang bagus seperti ini guys. Linknya udah bengkok, gardanya udah portal. Nah, tapi yang menarik di gardan ini Mas Lili ini, dia bisa menciptakan gardan dari berbagai merek. Jadi dalemannya beda. Dalemannya katanya ini SCX Ori. Terus luarnya Cinaan. Ini pun gardan depan dan belakang beda guys. Terus portalnya bisa merek apa ini Mas namanya? Bandito. Ini kan awalnya memang kita dapat kit ini dengan bawaan gardan KYX, yang KYX Prisma yang belum portal. Tapi karena kita kurang srek, ini Mas Alvin lagi pengen ngejar yang portal. Kebetulan ada gardan dari kit sebelumnya itu kita lihat masih bagus di bagian daleman untuk bevel sama pinion. Cuman di bagian pinggirnya ini yang bagian axle, axle sama hexnya ini kurang. Ini nah kita beliin portal merek Bandito terus kita pasang. Nah, untuk bawaan kit yang dapatnya KYX itu kita jual, terus kita ganti dengan oplosan, banyak oplosan. Ini kalau dilihat juga gardan belakangnya model SCX2 yang Cinaannya itu. Yang bagian depan ini menggunakan cloningannya Tim Rave ya, Tim Rave apa Boom Racing gitu, Boom Racing. Nah, ini beda semua, case depan, case belakang beda, cuman dalemannya yang ini SCX2 ya. Ya. Terus portalnya kita menggunakan Bandito. Cuman ini masih kurang, harusnya kita pakai panhat, kita belum pasang panhat. Masih aman sih, masih lumayan seret. Kita menggunakan 4 link dari link sebelumnya, cuman kurang panhat. Kurang panhat, tapi aman dimainkan ya Mas ya? Masih aman. Oke, jadi dengan spek yang seperti ini tanpa panhat pun masih aman. Tapi ya lebih mantap, lebih baik tetap pakai. Hanya kita belum dapat link yang cocok untuk panhatnya, jadi kita masih pakai apa adanya dulu. Oke, terus kita bekas daleman ini ya? Ya. Bedah dalemannya ini guys. Kita cuman pakai 2 kuncian di bagian bawah. Sekarang kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini aslinya nyambung ya guys. Ini ada lampu. Udah banyak coakan juga itu, sayang sekali. Banyak coakan. Bagian sok belakang dicoak, bagian belakang jok depan juga dicoak. Bagian gearbox dicoak. Kalau KYX seharusnya nggak terlalu banyak coakan gitu. Ini karena memang beda untuk bagian bawahnya yang Cinaan. Kita kalau ngebedain antara ini Cinaan atau KYX, mungkin kalau kayak saya sendiri ini kita lihat dari stopan ini aja. Kalau yang KYX tiga strip dia. Ada stopan, ada rating sama. Oke, berarti ini nggak ada sign-nya ini ya, cuma lampu stop sama park namanya ya. Oke, ini kok ada lampu-lampu ini, termasuk worth it nggak pakai lampu ya gitu. ini cuma variasi si lampu pemilik, buat nyoroti ban ya. Sebelumnya ini tadinya dikasih lampu-lampu kolong yang agak berlebihan, kalau menurut saya nggak terlalu penting ini. Mungkin kalau mau cukupan aja gitu, ini LED bar sama 2 lampu sama lampu utama yang depan ini udah cukup. Ini untuk lampu bawah ini nggak penting kalau menurut saya. Oke. Kita lanjut. Kita taruh dulu. Nah, ini yang utama ini. Nah, ini yang utama. Kita bahas dari ini pakainya apa ini ya namanya? Itu gearbox KYX V8. Nah, V8. Ini kok nggak ada tutupnya ya? Kenapa ini? Itu kita pasang fusion dan untuk tutupnya nggak muat, jadi kita terpaksa taruh. Tapi kan nggak harus ditutup juga, kalau kelihatan fusion kan keren ya kan. Jadi aslinya sini ada kayak mesin V8 itu guys. Dan kenapa ini nggak bisa ditutup? Karena fusion ESC-nya nempel jadi satu. Terus kabelnya ini nggak seperti kebanyakan dinamo lainnya yang keluarnya ke sana, tapi ini malah di sini ke samping, jadi nggak bisa ditutup. Nah, di sini juga kita kok kayak ada ini apa ya, buat apa ini? Itu servo untuk dual speednya. Oke. Nah, ini ada ESC apa ini? Itu ESC 1060 untuk win.
waterproof ya? Iya, waterproof. Oke, jadi ini ESC-nya 1 untuk 2 pins. Kita pakainya di sini guys. Ini ada tombol on off dan switch depan, switch belakang. Nah, ini ke belakang, ini ke depan. Mau pakai wing yang mana? Ini sasis ini yang lupa. Nah, ini. itu sasisnya itu sayangnya udah diganti, sudah bukan bawaan KYX-nya, dia udah pakai sasis karbon. Aslinya mahal sasis karbon apa sasis biasa? Sasis ya seharusnya sih KYX sih. Bawaan KYX. Kalau kelebihannya karbon itu apa aslinya? Apa ya, sendiri kurang suka juga sih sama ini karbon. Mungkin lentur apa gimana, jadi dia nggak. Katanya lebih enteng gitu ya? Ya mungkin ya lebih enteng juga. Tapi dia tebal juga sih. Oke. Terus kita bahas ke baterai. Ini menggunakan baterai apa ya? Ini baterai copotan RGB, bawaan RGB yang LC76 itu 86190. Kalau tadinya bawaannya memang udah dikasih 3S, cuman 3S-nya udah apa namanya meledak itu. Akhirnya pakai ini 4000 mAh. Sekarang di shock, kualitas shocknya bagaimana? Shock apa pasaran ini banyak sekali kalau di marketplace shock model seperti ini. Ini harganya kisaran harga 200-an mungkin kalau kita beli baru, dan itu biasanya kalau kita nggak akali sendiri dia keras gitu. Jadi kita harus entah itu atur olinya atau atur pernya gitu. Ini shock yang pasaran sih, bukan shock bagus kalau menurut saya. Ini sekitar harga berapaannya ini ya shocknya? Apa itu? Shocknya? Ya itu tadi kalau baru 200, saya kenal mungkin 150 lah. Oke. Ini pakai apa namanya shocknya? Biar agak naik kita pakai tambahan extended tower shock, karena kalau dipasang di tower shocknya dia lebih cingkrang. Ini aja udah ditambahin, ini udah apa masih cingkrang. Ini udah ditambahin sampai segini guys, tetap masih cingkrang. Masih cingkrang. Jadi seharusnya diakalinya di bodinya lagi, bodinya diamblesin lagi. Ini kalau dinaikin lagi bisa, cuman kan nanti nggak dapat reboundnya ini. Dia udah mentok, hampir mentok ini untuk ngesoknya ini. Berarti besok kita mulai otak-atik custom lagi. Kita custom bodinya. Enggak, ini nih jadi sebenarnya jenengan ini ya dapat kit ini yang katanya orangnya bangun hampir 20 ya. Jenengan bayar cuman berapa itu kan? Iya. Mungkin. Nah, itu yang didapat apa saja, yang disertakan apa saja? RTR-nya gitu mungkin, atau ARTR apa saja gitu. Ya, saya dapat seperti ini, terus ada dengan beberapa yang tadi. Ada beberapa part tambahan, itu termasuk baterai 2S-nya ada banyak banget, mungkin ada 2 apa 3. Terus ada baterai 3S, baterai remote dapat 3 juga. Terus kita dapat yang itu remote radio link 6 channel. Jadi dapatnya RTR tinggal pakai gitu ya, kurang casan paling. Nah, jadi memang udah RTR. Saya dapat casasan juga, tapi yang harga murah di situ yang kayak iMac B3 itulah, lupa saya namanya. Oh iya, namanya GT Power. Itu kalau di Topet harganya 80 ribuan. Ini aslinya kalau menurut Anda, apakah benar harganya sampai di 20 jutaan? Dia belinya baru semua? Iya, dia belinya baru kalau semua. Memang dia belinya baru ya, kalau saya sih seharusnya nggak sampai ya. Seharusnya nggak sampai. Kita dapatnya juga kan belum fusionnya kan ini tadinya. Pakai 1080 dengan motor brushed biasa kan? Iya. Motor brushed biasa 1080 mungkin sekitar udah nyampe 700-an, 750 misalnya itu untuk elektriknya, remote-nya itu mungkin berapa itu? RC6GS itu 1.100.000 ya. 1 juta ya, hampir 2 juta. Ini untuk kitnya mungkin sekitar 5 jutaan, 7 juta. Ya mungkin belasan sampai mungkin, tapi kalau untuk sampai ke 20 kayaknya nggak sampai. Kalau untuk kit KYX setahu saya sekitar 5 juta 6 juta itu kitnya. Dengan gardan KYX, semua full KYX. Kalau ini kan udah sasisnya udah rubah. Yang KYX untuk di sini cuman gearbox sama skid plate-nya sama dudukan gearbox-nya ini aja, ini sasisnya rubah. Kopelnya juga tadinya kita dapatnya yang cinaan yang jelek itu, yang udah hancur, terus kita ganti ini kan. Nah itu mungkin kalau dia belinya baru mungkin belasan, tapi kalau untuk beli bekas ini, kalau kita lihat secara tampilan aja gini, kalau saya ngelihat sebagai penjual gitu yang suka jual beli RC ini, kita lihat ini kita berani mungkin sekitar di harga 5 jutaan. Kalau sama elektriknya mungkin ya 6 juta 7 juta, ini udah mahal-mahalnya sedikit. Kalau untuk kitnya mungkin antara 4 juta 5 juta udah ini, dengan gardan bawaan KYX yang seperti sebelumnya, yang ini kan udah saya ganti.
Nah, itu mungkin kisaran segitu. Kalau untuk sampai 20 juta itu seharusnya sudah lebih bagus lagi ya. Udah jauh lebih bagus, yang kita kalau mau ikut event pun udah nggak terlalu mikir banyak, seharusnya seperti itu. Untuk event itu masih jauh ya dari harapannya. Kalau untuk event-event ya udah berani ikut sih, cuman kan pasti kita harus banyak perubahan-perubahannya. Kita pasti kan ngikuti regulasi juga kan. Nanti permintaan regulasi seperti apa, kita pasti di sini banyak yang bakal dirubah. Nah, ini yang belum dibahas satu di depan ini ada servo dari Power HD ya, 25 kilo. Nah, ini worth it steering. Ini harganya berapa sih Power HD? Mungkin 500-an itu ya kalau untuk yang seri ini. Cuman kalau servo itu nggak bisa dilihat dari merek atau apa, karena kebanyakan untung-untungan juga ada yang pakai merek, mungkin dibilangnya merek jelek lah, merek jelek, tapi dia bisa awet. Ada yang pakai merek-merek mahal tapi boros juga ada. Jadi kalau untuk servo saya nggak bisa mastiin, maksudnya kalau yang merek Power HD pasti bagus itu nggak untung-untungan biasanya. Oke, kita coba pasang lagi. Oke, ini review dari kami. Ini seharusnya kan kalau dibuat gini harusnya nempel ini ke bodi. Jadi memang bodinya perlu diamblesin lagi. Tapi ini udah standar 2023 ya. Bagusnya itu semua kit harus fusion. Brushless bisa pelan, minimal itu fusion pokoknya. Nggak harus juga sih kalau saya. Tergantung budget. Kalau nggak punya duit ya nggak apa-apa sih, kita pakai 1060 dengan braset macin tunet udah cukup. Ngikuti teman-teman, kalau temennya lebih bagus suruh bantu kalau kita nggak kuat ya kan. Yang namanya mabar juga kan biar kita have fun, saling asik ya kan. Di track. Tapi saya sukanya ngeracun teman-teman biar beli fusion, bukan endorse karena biar lomba pelan-pelanan. Oke, sekian kita akan review. Habis ini jangan lupa bunyikan tombol lonceng karena kita akan review yang di atas ini dan yang di atasnya itu lagi dan masih yang di atasnya lagi. Oke? Jangan lupa untuk menyaksikan selalu. Kalau kita bandingkan dengan yang akan kita review berikutnya, ini yang katanya habisnya sekitar 20 juta, tapi kita ambil mungkin hanya sekitar piron. Dengan belinya berapa ini? Ya ini mungkin udah sama kita beli infusion dan lain sebagainya di 9 jutaan. Mungkin nggak sampai 10 juta kita habisnya ini. Jadi ya seperti inilah kit-kit di bawah 10 juta yang kita review sekarang. Nanti akan kita bandingkan dengan satu kit yang baru saja kita dapat, itu harganya di bawah 5 juta, sekitar 3 jutaan. Seperti apa? Nantikan terus. Stay tune at Serba Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.